Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari topik dosa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang dosa yang disampaikan oleh hambanya Amajib, dan kita benar-benar sudah masuk di dalam inti daripada Injil, yaitu dosa. Dan kalau minggu lalu kita belajar dosa dari dosa yang umum, kita hari ini akan belajar dari 10 hukum Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari hukum yang pertama yang tertulis dalam Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara-saudara sekalian, hukum Taurat diberikan kepada kita. Itu tujuannya supaya kita bisa melihat dosa-dosa yang ada pada kita atau dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini menunjukkan bahwa hukum Taurat diberikan supaya kita benar-benar sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Minggu lalu kita belajar begitu banyak yang dijabarkan bahwa kita ini sebenarnya orang yang berdosa, yang sering melakukan dosa. Karena itu dari pelajaran minggu lalu saja kita sebenarnya sudah melihat begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hari ini kita akan belajar lagi dari hukum yang pertama ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tujuannya diberikan hukum ini bukan diberikan kepada kita untuk kita taati dan lalu kita diselamatkan oleh Tuhan. Tidak. Kita diselamatkan hanya oleh iman saja. Tapi pemberian hukum ini itu ditujukan supaya kita boleh sadar bahwa kita ini sebenarnya orang berdosa. Jadi hukum pertama ini atau 10 hukum diberikan supaya kita sadar bahwa kita ini orang yang berdosa. Karena itu perlu kita belajar dari hukum ini supaya kita melihat apa saja yang kita lakukan yang melanggar hukum ini. Jadi hukum yang pertama ini sebenarnya penekanan dari hukum ini apa? Penekanan dari hukum ini atau objek atau tujuan penyembahan hanya satu, yaitu hanya kepada Allah dan tidak boleh ada Allah lain. Jadi penekanan dari hukum ini adalah objek atau tujuan penyembahan kita hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kepada Allah lain selain daripada Allah yang benar. Karena itu saudara-saudara, di sini kita akan belajar bagaimana kita harus menyembah hanya kepada Allah saja. Dan memang kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Sudah selayaknya kita manusia yang diciptakan oleh Allah, sudah seharusnya kita menyembah kepada Dia yang adalah pencipta kita. Jadi manusia yang adalah ciptaan Allah sudah selayaknya menyembah Dia yang menciptakan kita. Dia itu pencipta kita. Kita ini adalah ciptaan. Jadi seharusnya kita memang sudah selayaknya untuk menyembah kepada Dia. Nah, saudara-saudara, dan memang di dalam Alkitab memang kita disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Mari kita melihat atau membaca dari Wahyu 19 ayat 10. Satu orang membacanya untuk kita. Wahyu 19 ayatnya yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di atas kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi penekanan saya pada saat ini adalah dari kata-kata sembahlah Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa sembahlah Allah. Memang kita diperintahkan untuk sembahlah Allah. Lalu dari Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersembah. Ya, penekanan saya pada ayat ini adalah kepada Dia haruslah engkau beribadah.
Jadi kita harus menyembah hanya kepada Allah saja, dan kita juga harus beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyembah atau mengarahkan penyembahan kita kepada yang bukan Allah, yang non Allah. Penyembahan kita harus kepada Allah. Karena itu, yang bukan Allah kita tidak boleh sembah. Sekali lagi, yang bukan Allah kita tidak boleh sembah. Penyembahan kita harus kepada Allah. Karena itu, saudara, ada orang agama lain yang sering menyerang kita. Dikatakan kepada kita bahwa kita ini mengangkat seorang manusia menjadi Tuhan. Karena kita ini menyembah Yesus, jadi mereka mengatakan bahwa kita ini sudah mengangkat manusia menjadi Tuhan. Karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi mereka beranggapan bahwa orang Kristen sudah mengangkat seorang manusia menjadi Tuhan dan lalu disembah. Nah, saudara-saudara sekalian, seandainya itu benar bahwa kita menyembah yang adalah manusia lalu diangkat menjadi Tuhan, maka memang kita sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum ini. Tapi saudara-saudara, anehnya adalah bahwa ketika Yesus disembah oleh orang lain, ketika orang lain sujud kepada Yesus, Yesus menerima penyembahan itu, Yesus menerima penghormatan itu. Itu artinya di sini seharusnya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan Ulangan 6 ayat 13 tadi, yang mengatakan kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan Ulangan 6 ayat 13 ini dikutip Yesus sendiri di dalam Matius 4 ayat 10 yang adalah jawaban kepada setan. Mari kita perhatikan Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi di sini Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 13 ini. Kalau kita perhatikan di dalam Ulangan 6 ayat 13 tidak ada kata hanya. Tetapi di Matius 4 ayat 10 yang dikutip dari Ulangan 6 ayat 13 itu ada kata hanya. Jadi saudara-saudara, di sini dari Ulangan 6 ayat 13 ini itu sebenarnya dikatakan kepada Dia haruslah engkau beribadah. Memang secara implisit sebenarnya kita memang harus menyembah hanya kepada Yahweh saja. Tapi apa yang implisit di dalam Ulangan 6 ayat 13 ini menjadi eksplisit di dalam Matius 4 ayat 10 dengan adanya kata hanya yang dipakai oleh Yesus. Jadi saudara, seandainya Yesus menerima penyembahan, Dia menerima ketika orang sujud kepada Dia, dan kalau memang Dia bukan Allah, berarti Dia sendiri sudah melanggar kata-katanya sendiri, bahwa hanya kepada Allah saja kita berbakti. Dan kalau Dia menerima itu, berarti di sini Dia boleh dikatakan Dia mengaku bahwa sebenarnya Dia juga adalah Allah, sehingga layak untuk disembah. Tapi kalau Yesus bukan Allah, maka hanya ada dua kemungkinan. Yesus adalah orang yang tidak konsisten dengan perkataannya sendiri. Dan karena itu Dia adalah seorang nabi palsu, Dia seorang penyesat. Tapi yang kedua, Dia memang adalah Allah, sehingga Dia menerima segala penyembahan. Dan benar, kata-katanya di dalam Matius 4 ayat 10 itu tidak salah, bahwa kita harus menyembah kepada Allah saja. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, dan karena itu Dia layak untuk kita sembah. Jadi saudara-saudara, kalau kita menyembah kepada yang lain yang bukan Allah, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Jadi penekanan dari hukum ini adalah kita hanya menyembah kepada Allah saja. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Manusia harus menyembah kepada Allah saja dan tidak boleh menyembah yang lain yang bukan Allah. Karena itu
setiap orang yang menyembah atau melakukan penyembahan kepada yang bukan Allah itu pelanggar hukum ini. Jadi saudara, bagi Allah adalah lebih baik dia tidak disembah, atau adalah lebih baik bagi dia dianggap tidak ada, daripada manusia harus menyembah yang lain tapi juga menyembah dia. Jadi bagi Allah lebih baik dia tidak dianggap sama sekali, daripada kita harus menyembah Allah yang benar, di sampingnya juga kita menyembah yang bukan Allah. Saya mengutip dari kata-kata John Calvin. Di sini dia mengatakan, ia bukan hanya menolak semua penyembahan campuran, tetapi memberi kesaksian bahwa ia lebih baik dianggap tidak ada daripada disembah dengan tak sepenuhnya atau dengan terbagi-bagi. Perhatikan kata-kata John Calvin ini. Ia bukan hanya menolak semua penyembahan campuran. Jadi Allah menolak penyembahan campuran. Di satu sisi kita menyembah Allah yang benar, di satu sisi juga kita menyembah Allah-Allah lain atau berhala-berhala. Tetapi memberi kesaksian bahwa ia lebih baik dianggap tidak ada daripada disembah dengan tak sepenuhnya atau dengan terbagi-bagi. Jadi Allah tidak suka kalau kita menyembah dia, tapi kita juga membaginya kepada berhala-berhala atau ayat-ayat atau Allah lain di samping Allah yang benar. Dan kata-kata Calvin ini itu benar karena didukung oleh ayat-ayat yang seperti di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21, di sana dikatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan di Alkitab, saudara, di situ kata Tuhan itu huruf besar semua. T-U-H-A-N, huruf besar semua. Nah, kalau kita menemukan kata T-U-H-A-N besar semua, itu terjemahan dari bahasa Ibrani-nya YHWH atau Yahweh. Kalau T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil, itu dari bahasa Ibrani-nya Adonai. Jadi kalau Yahweh itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, nah Baal ini adalah dewa kesuburannya orang Kanaan. Jadi Baal ini adalah nama dewa. Jadi orang Kanaan percaya bahwa Baal inilah yang menentukan curah hujan di Kanaan, sehingga Kanaan itu boleh menjadi subur. Dan Baal ini mempunyai seorang istri yang namanya Dewi Asitoret. Dan dia juga adalah dewi kesuburan orang Kanaan. Jadi orang Kanaan percaya kepada Baal dan Asitoret. Dan di sini Elia mengatakan, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Nah, jadi di sini Elia memberikan pilihan. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Dan kalau Baal, ikuti dia. Kalian tidak bisa percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Baal. Tidak bisa. Kalau kamu menyembah Baal, jangan menyembah Tuhan. Kalau kamu menyembah Tuhan, jangan menyembah Baal. Karena Allah tidak suka seperti itu. Allah tidak suka kita di satu sisi menyembah dia, dan di satu sisi kita menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala. Juga sama dengan Yosua 24 ayat 14-15. Yosua 24 ayat 14-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini,
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kita harus memilih beribadah atau menyembah hanya kepada Allah atau kepada dewa-dewa atau berhala-berhala. Kita tidak bisa menyembah kedua-duanya. Harus pilih salah satu. Nah, saudara-saudara, perlu kita perhatikan atau camkan baik-baik bahwa kalau kita disuruh memilih, belum tentu kita benar. Belum tentu kita mempunyai free will yang benar-benar kita bisa memilih dengan benar. Jika Allah tidak mengaruniakan kasih karunia kepada kita untuk memilih yang benar, kita tidak bisa memilih yang benar. Karena itu kita bisa memilih, tapi kita juga bisa memilih salah. Tapi kalau kita mempunyai kasih karunia daripada Allah, kita pasti memilih yang benar. Karena itu, kalau kita disuruh memilih dan kita pilih salah, kita bertanggung jawab akan dosa itu. Jadi, memang kita tidak membuang tanggung jawab kita. Kita bersalah, kita yang menanggungnya. Karena itu, pilihlah. Pilih Tuhan atau pilih Baal atau dewa-dewa atau berhala-berhala. Karena itu, kita tidak bisa menyembah Allah yang benar, tapi di sampingnya kita juga menyembah berhala-berhala. Itu Allah menganggapnya lebih baik dia tidak dianggap sama sekali daripada hati kita terbagi di dalam penyembahan kepada dia. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai pacar misalnya, dan kalau hati kita terbagi, mungkin terbagi 2 atau terbagi 3 atau 5 dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah pacar kita senang? Tentu tidak. Nah, pacar kita saja tidak senang kalau kita membagi hati kita kepada 2, 3 atau 4 orang. Sama juga halnya dengan Allah. Allah juga tidak suka kalau kita menyembah dia, tapi hati kita juga terbagi dan juga menyembah yang bukan Allah. Karena itu saudara, kita harus menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyembah kepada yang lain. Dan saat ini saya akan memberikan contoh pelanggaran terhadap hukum ini. Apa-apa saja yang merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Kalau kita dikatakan saksi, biasanya kalau kita diberikan hanya 10 hukum. Dan ketika diberikan 10 hukum, itu biasanya kita suruh hafal. Hafal dari hukum pertama sampai hukum ke-10. Bagi saya, itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita kalau kita tidak tahu kira-kira apa saja contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum pertama itu. Karena itu, pentingnya hukum ini, itu untuk menunjukkan dosa-dosa kita. Karena itu, kita perlu tahu kira-kira pelanggaran terhadap hukum ini apa saja. Karena itu, yang pertama adalah menyembah banyak Allah atau dewa, atau melakukan yang namanya sinkretisme, yaitu menggabungkan 2 agama atau lebih. Jadi menyembah banyak Allah atau dewa, atau melakukan sinkretisme, yaitu menggabungkan 2 agama atau lebih. Itu jelas-jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Memang kita percaya bahwa ada banyak kepercayaan yang percaya adanya banyak Allah atau banyak dewa. Ada kepercayaan yang percaya bahwa mereka itu percaya bahwa dewa mereka itu ada 22 juta dewa. Bayangkan saudara-saudara, 22 juta dewa. Mereka percaya kepada 22 juta dewa. Dan kalau saudara tiba-tiba bertemu dengan mereka, lalu mengaku saudara adalah dewa yang ke-500, pasti mereka akan percaya. Bayangkan 22 juta dewa. Saya yakin mereka tidak bisa menghafal dewa-dewa mereka. Jadi kalau ada orang yang menipu mereka, pasti mereka akan tertipu. Dan karena itu, kita juga tidak boleh menggabungkan 2 agama. Sudah Kristen, tapi masih memegang agama yang lama atau kepercayaan yang lama. Ini juga pelanggaran terhadap hukum ini. Itu terlihat dari bacaan yang sudah kita baca tadi. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata,
lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jadi ini kan timpang. Kalau kita lihat orang timpang itu kan kakinya tinggi sebelah, pendek sebelah. Jadi jalannya miring ke kiri, miring ke kanan. Jadi lama lagi kamu berlaku timpang? Yaitu kiri kanan Baal Tuhan. Dan bercabang hati. Kadang-kadang hatinya tertuju kepada Tuhan, kadang-kadang juga tertuju kepada berhala-berhala atau Allah lain. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Karena itu, saudara-saudara, menggabungkan dua agama atau lebih, ini merupakan sinkretisme. Tidak bisa orang yang sudah meninggalkan kepercayaan yang lama, lalu masuk Kristen, tapi dia juga masih melakukan kepercayaan atau ritual-ritual kepada agamanya yang lama. Ini sudah menggabungkan dua agama, dan ini adalah sinkretisme. Dan karena itu, ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Tapi banyak dari saudara-saudara kita harus akui bahwa saudara-saudara kita yang dulunya adalah orang Jingetiu, tapi sekalipun mereka sudah beragama Kristen, tapi mereka juga masih terus melakukan ritual-ritual, upacara-upacara keagamaan mereka. Jadi di sini mereka sedang melakukan yang namanya sinkretisme, yaitu menggabungkan dua agama. Dan menggabungkan dua agama ini sama halnya dengan mereka itu tidak percaya salah satu dari agama yang mereka percaya itu. Kalau mereka beriman atau percaya kepada Kristen atau Kristus itu sendiri, tidak mungkin mereka menggunakan serep agama lain. Dan kalau memang orang itu juga percaya bahwa agamanya yang lama itu lebih benar, lalu kenapa dia masuk Kristen? Jadi tidak bisa di dalam saat yang sama dia percaya pada Kristen atau Kristus itu sendiri, tapi di saat yang lain dia juga percaya kepada agamanya yang lama. Kalau orang bepergian menggunakan mobil, biasanya kita melihat bahwa ada ban serepnya. Mengapa? Karena orang yang punya mobil itu sadar bahwa bannya bisa pecah. Kalau pecah, ada ban serepnya, diganti. Karena dia tidak beriman kepada bannya, karena itu dia harus bawa ban serep. Tapi, pernahkah saudara melihat ada Eksa yang bawa ban serep? Kenapa kira-kira Eksa tidak membawa ban serep? Karena pengemudinya atau orang yang membawanya tahu bahwa ban Eksanya tidak mungkin pecah. Karena itu, dia yakin bannya tidak mungkin pecah, karena itu tidak membawa ban serep. Nah, kalau begitu, kalau memang kita percaya pada Kristen atau Kristus itu sendiri, kita tidak mungkin menggabungkan agama lain atau membawa serep agama lain. Dan karena itu, menggabungkan dua agama sama halnya dengan tidak mempercayai dari manapun antara agama Kristen atau Kristus itu sendiri ataupun agamanya yang lama. Karena itu, menggabungkan dua agama atau lebih, ini jelas-jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Tapi andainya saudara-saudara ada penginjil atau hamba Tuhan yang memberitakan Injil kepada orang yang beragama lain, karena dia mau memberitakan Injil, lalu orang itu berkata, saya sudah punya agama. Lalu penginjil itu mengatakan, saya tidak menyuruh kamu untuk pindah agama. Yang penting kamu percaya kepada Kristus saja. Nah, kata-kata ini kelihatannya sangat bijaksana. Tapi kata-kata ini juga adalah bodoh sebenarnya. Karena sama saja dengan dia menyuruh orang untuk melakukan yang namanya sinkretisme. Yang jelas-jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Jadi menggabungkan dua agama itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Pelanggaran berikutnya adalah berdoa kepada roh-roh nenek moyang atau orang tua. Biasanya kita berdoa kepada Amapu. Saya pernah membaca satu
status pada waktu itu ada pemilihan bupati. Lalu orang itu mengatakan karena dia mendukung salah satu pasangan calon, lalu dia mengatakan semoga para leluhur merestui. Itu kan kata-kata doa. Itu dia berdoa supaya leluhur merestui. Dan karena itu merupakan jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Berdoa kepada arwah-arwah orang mati. Itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Ada banyak orang-orang Kristen yang mungkin ada karena ada beberapa hal sehingga mereka masih mempercayai kepercayaan mereka yang lama. Sehingga mereka percaya bahwa Ama Apu itu bisa menjawab doa-doa mereka. Karena itu mereka perlu berdoa kepada mereka. Dan kalau kita perhatikan bahwa kita belajar firman Tuhan, itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hukum pertama ini. Berikutnya adalah berdoa kepada orang suci. Nah, sebenarnya orang suci ini juga adalah orang yang sudah mati, tetapi orang-orang suci ini juga biasanya diberi gelar orang-orang itu dipercayai bahwa melalui itu mereka bisa, doa-doa mereka bisa sampai kepada Allah. Dan ini pun sebenarnya pelanggaran terhadap hukum ini. Contoh yang lain adalah sembahyang di kuburan, memberi sesajian dan sebagainya. Nah, sembahyang di kuburan ini juga salah, tapi ada banyak orang yang seperti itu. Kalau kita sembahyang di kuburan, isi doanya apa dan tujuannya apa? Apakah kita sembahyang di kuburan itu berdoa untuk orang mati itu? Kalau kita berdoa di kuburan dan kita mendoakan orang yang sudah mati itu tidak ada gunanya lagi untuk didoakan. Ingat, kalau orangnya sudah mati, kalau dia orang beriman, dia sudah ada di surga, dia sudah bahagia di sana. Dia tidak membutuhkan doa kita lagi. Tapi kalau orangnya tidak beriman dan dia sudah ada di neraka, kita mau doa bagaimanapun, dia tidak akan pindah ke surga. Karena itu berdoa untuk orang mati itu tidak ada gunanya lagi. Karena itu jangan membuang waktu untuk berdoa untuk orang mati. Karena itu tidak ada gunanya lagi. Kalau mereka masih hidup, doakan mereka untuk percaya Yesus. Kalau sudah mati, itu sudah fix. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Tapi kita juga bisa berdoa di kuburan dan tidak disalahkan. Misalnya bagaimana? Kalau kita jalan-jalan, lalu tiba-tiba ada hujan lebat, lalu kita singgah di kuburan yang ada atapnya, lalu kita berdoa di situ, Tuhan tolong tenangkan hujan ini, supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Itu juga berdoa di kuburan, tapi berdoanya bukan kepada orang atau untuk orang yang sudah mati itu. Tapi kita berdoa karena memang kita ada di kuburan itu. Jadi isi doa kita, tujuan doa kita harus jelas. Dan juga memberi sesajen. Nah, ada banyak kita juga yang percaya hal ini. Kalau orangnya sudah mati, biasanya kita ada mete 3 hari 3 malam. Dan biasanya kita itu kalau ada makan kue dan minum kopi, pasti kita juga memisahkan kopi dan kue bagi yang sudah meninggal. Dan sampai sekarang ini pun masih kita lakukan walaupun kita sudah beragama Kristen. Tapi sebenarnya ini pun adalah salah. Mengapa? Karena tidak ada siapa-siapa lagi yang memakan dan meminum kue itu. Lebih baik dikasih kepada orang yang datang mete, yang datang main kartu kah, atau datang bercerita di situ untuk diminum dan dimakan, daripada dibiarkan di situ mubasir, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Karena itu saudara, jangan melakukan itu lagi. Karena ini adalah pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini. Dan juga ada hal yang saya rasa paling konyol juga yang saya pernah temui bulan Desember. Saya lupa tahunnya berapa. Mungkin tahun 2019 atau 2020 yang kecelakaan yang di Cabang sana.
itu orangnya mati di tempat. Orangnya mati, dan karena itu di tempat kecelakaannya di sana itu ada banyak teh pucuk, ada gula-gula, ada kue, pokoknya ada banyak makanan minuman, dan bahkan ada uang juga. Uang di kantong plastik. Dan waktu itu ada pertandingan bola ke Molie atau Liraga, dan karena kami harus kumpul di Kakak Antrok sini, jadi kami melewati jalan itu. Ketika kami melihat ada uang, ada teh pucuk, lalu kami mengambil teh pucuk itu lalu minum. Uang itu kami ambil dan beli minuman juga. Karena kami berpikir daripada uang ini hilang di bawah angin dan minuman ini rusak percuma, makanya kami bawa minuman itu dan kami ambil uang itu untuk dibelikan minuman. Daripada dibuang percuma, mendingan dipakai untuk mengisi perut. Karena kami percaya bahwa tidak ada arwah lagi, atau tidak ada siapapun lagi yang akan memakan, meminum itu, memakan itu. Karena itu lebih baik digunakan untuk orang yang hidup. Uang itu banyak, kira-kira ratusan ribu. Nah, ini merupakan praktek-praktek yang sebenarnya karena ketidaktahuan daripada orang-orang Kristen, dan karena juga mungkin belum ada yang membahas hukum ini, sehingga banyak orang yang tidak tahu akan pelanggaran terhadap hukum ini. Mereka pikir apa yang mereka lakukan itu adalah benar, tapi sebenarnya merupakan suatu kesalahan dan juga dosa. Di sana itu banyak sekali. Minumannya itu bisa puluhan botol. Kuenya setiap hari, setiap sore pasti ada. Dan uang juga begitu. Saya pernah satu kali pergi latihan bola. Karena ada lari-lari sedikit. Dan saya melihat ada dua orang yang berboncengan. Turun di situ langsung simpan satu botol teh pucuk. Mereka baru jalan, saya juga dari belakang langsung ambil, langsung lari terus. Jadi daripada mubazir ketinggal di situ, makanya saya minum sampai habis. Dan mungkin mereka berpikir, ternyata arwah itu sudah meminum semuanya. Tapi mereka tidak tahu, ternyata yang hidup, yang menikmati semuanya itu. Jadi saudara, kalau kita menemukan seperti itu, nikmati saja dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Itu merupakan berkat bagi kita. Karena itu saudara, jangan melakukan hal-hal konyol, hal-hal bodoh seperti ini. Ingat, ini tidak hanya saja mempergunakan uang tidak pada tempatnya, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Dan melakukan satu hukum ini saja, satu dosa yang kita lakukan saja dari hukum ini, itu sudah cukup membawa kita ke neraka. Karena itu, jangan melakukan hal bodoh-bodoh seperti ini lagi. Pelanggaran yang berikutnya adalah menyembah manusia, yaitu dengan postur penyembahan, yaitu dengan berlutut. Dan saya menemukan pelanggaran ini pada waktu ada nikah masal di gereja. Pada waktu itu Ama Fredrik yang menikah masal pada waktu itu, dan pada waktu itu ada satu momen di mana orang-orang yang menikah masal itu seperti memberikan penghormatan begitu, rasa terima kasih kepada orang tua, tapi mereka melakukannya dengan cara berlutut. Ingat saudara, lutut kita itu, postur penyembahan kita yaitu berlutut itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Meskipun itu bukan penyembahan, tapi kita menganggap itu sebagai penghormatan, tetap tidak boleh. Lutut kita itu hanya untuk Tuhan. Jadi tidak boleh diberikan kepada manusia atau apapun. Kalau kita mau menghormati mereka, mau berterima kasih kepada mereka, cukup mungkin kita membungkukkan badan saja seperti ini, dan atau mencium mereka saja. Jangan berlutut, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Jadi kita sudah menyembah kepada manusia. Kalau sampai postur penyembahan kita atau berlutut itu kita lakukan untuk manusia. Jadi penyembahan itu hanya kepada Allah saja.
Matius 4 ayat 10 tadi, kata-kata Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita tidak boleh menyembah dengan postur penyembahan kepada non Allah dengan cara berlutut. Penyembahan kita, postur penyembahan yaitu berlutut hanya kepada Allah. Dan karena itu, kalau kita perhatikan dari yang pertama tadi, yang bagaimana Yohanes juga dia mau menyembah malaikat, tapi malaikat tidak mau. Malaikat itu menyuruh sembahlah Allah dalam Wahyu 19 ayat 10 tadi. Janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Jadi malaikat tidak mau disembah oleh Yohanes. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah. Jadi malaikat itu tidak mau menerima penyembahan dari Yohanes. Mengapa? Karena ada perintah dari Yesus ini. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan juga Petrus juga tidak menerima penyembahan dari Cornelius. Petrus tidak mau disembah oleh Cornelius. Dan juga Barnabas dan Paulus disembah oleh orang-orang kafir. Mereka juga tidak terima. Mereka tidak mau disembah. Mereka harus mengarahkan mereka, atau Paulus dan Barnabas itu mengarahkan mereka kepada penyembahan kepada Allah saja dan bukan kepada mereka. Tapi Herodes menerima penyembahan itu atau penghormatan ilahi itu, dan dia dihukum mati oleh Allah. Karena itu saudara, penyembahan kita tidak boleh kepada manusia, tapi hanya kepada Allah saja. Dan setelah saya melihat itu, mungkin pimpinan dari Roh Kudus, saya langsung mendapati video dari Pak Budi yang membahas tentang judulnya Paikwi atau Sungkem, ada di YouTube. Dan saya langsung membagikannya kepada Ama Fredrik, dan saya mengatakan kalau apa yang dilakukan di gereja ternyata itu salah. Jadi saya langsung membagikan video itu dan suruh menontonnya tentang penjelasan dari bahwa penyembahan dengan postur berlutut itu sebenarnya tidak boleh dilakukan kepada manusia. Karena itu penyembahan kita, postur penyembahan kita hanya kepada Allah saja dan bukan kepada manusia. Kita boleh menghormati mereka, tapi jangan sampai berlutut kepada mereka. Berikutnya adalah mempercayai jimat, mantra, ataupun menggunakan kuasa gelap. Dan saya rasa ini juga masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang meskipun sudah beragama Kristen. Mereka masih mempercayai jimat-jimat, mantra-mantra untuk melakukan apa saja. Ada juga orang-orang yang melakukannya ya untuk kebaikan, untuk menolong orang yang sakit, atau biasa digunakan atau ilmu putih. Mereka tidak mau menggunakan ilmu hitam, tapi ilmu putih, supaya lebih terkesan lebih berbeda dari ilmu hitam. Tapi sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih, ilmu hijau, atau ilmu merah pun itu sama-sama kuasa gelap. Tidak boleh digunakan sebenarnya. Tapi ada juga orang yang masih mempercayai itu, yang masih menggunakan itu. Ada banyak orang yang masih menggunakan mantra juga. Ada yang menggunakannya untuk kekebalan tubuh. Ada yang mereka pakai untuk menjaga diri. Ada banyak orang yang menggunakan itu. Dan bahkan pasti juga mereka mengajak kita untuk menggunakan itu. Tapi ingat, sekalipun kita menggunakan mantra untuk menjaga diri kita, itu sudah dosa. Kita harus bergantung kepada Allah saja. Dia lebih berkuasa dari apapun. Dia mampu menolong kita. Tapi kalau kita menggunakan mantra, kita mempercayai itu artinya kita merasa bahwa mantra itu, jimat itu lebih besar kuasanya daripada Allah. Karena itu, jangan menggunakan mantra ataupun kuasa gelap. Karena itu, sekalipun kita mungkin orang yang sudah beragama Kristen, tapi semua kepercayaan ini masih kita pegang, masih kita percayai. Bahkan ada orang-orang kita kalau mereka sakit,
Pergi di sana sa. Ada orang pintar di sana, langsung pergi cari orang pintar dan lain sebagainya. Karena itu saudara, kalau kita menggunakan jimat, mempercayai jimat, mantra, menggunakan kuasa gelap, bertobatlah sekarang. Karena dosa ini saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Karena itu, dari beberapa contoh pelanggaran terhadap hukum ini, kita bisa melihat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Mungkin bukan dari kita saja, mungkin saudara kita, orang tua kita, ingatkan mereka bahwa mereka sudah melanggar hukum yang pertama ini. Dan nanti kita akan melanjutkan pembahasan hukum yang pertama ini di lain waktu. Dan karena itu, dari beberapa contoh pelanggaran ini saja, kita bisa melihat bahwa kita sebenarnya sering melakukan dosa-dosa ini. Karena itu saudara, sadarlah bahwa melakukan satu dosa ini saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Kalau kita tidak mempunyai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka satu dosa ini, pelanggaran terhadap hukum ini saja, sudah cukup membawa kita ke neraka sekali dan selama-lamanya. Karena itu, percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara akan diselamatkan. Jadi saudara, penyembahan kita, objek tujuan penyembahan kita hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kepada yang bukan Allah, yang non Allah, atau berhala-berhala lainnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita saat ini. Amin.